Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video terakhir ya guys di uh, playlist tutorial ini. Dan sekarang kita akan membuat halaman data tugas untuk karyawan dan juga dashboard untuk karyawan dan admin. Seperti itu. Oke. So kita belum buka. Ini PHP-nya sudah jalan. Kita buka task manager. Mana ya? Iya nih betul. Nah, suruh login dulu. Mungkin seperti biasa. Oke, namanya kita sebagai apa ya? Ayo karyawan ya. Karyawan. Oke, masih kosong guys. Kosong, lalu tugasnya juga masih kosong. Oke, kita akan coba biasa ya. Kita akan coba isi lalu ini apa ini? Oh, ini kosong saja. Kosong, kita akan coba isi. Oke. Pertama kita di dashboard, kita akan buat dashboard dulu. Kalian buka dashboard controller dan dashboard blade-nya dibuka. Nah, ini dashboard. Oh, admin dulu nih. Berarti kita coba masuk sebagai admin tuh, coba kita buat dashboard yang lebih ramai kan admin ya. Coba kita masuk ke sebagai admin, kita close. Logout dulu. Oke. Admin itu apa ya namanya? Lupa aku. Emailnya pakai admin dah. Iya. Betul. Kayak salah. Database-nya. Secret. Betul guys. Soalnya tunggu loadingnya. Loadingnya. Oke, jumlah user kan belum tertuliskan. Oke, mungkin ini nanti dulu untuk loginnya. Oh, ini udah login ya teman. Oke, coba kita mulai hiasi database header. Oh, database ini dulu ya. Ini database controller kita akan buat. Ini untuk ini kan rencanakan kita akan membuat. Coba. Sudah bisa. Nah, kita membuat seperti ini. Jadi di controller ini kita akan membuat variabel yang berasal dari data dari jumlah total table user. Oke, table user. Nah, nanti ini akan jadi variabel di dashboard blade-nya. Nah, ini jumlah user, jadi akan total user, jumlah user. Oke, dan ini setiap data ini kan ada beberapa panel, nanti ada yang jumlah user, jumlah karyawan, jumlah admin. Nah, kita akan bedakan sesuai warna masing-masing ya. Kok ini kita pakai yang primary warna biru, tulisannya juga biru, teksnya biru, terus gambarnya biru, ya biru semua. Kita akan coba selanjutnya. Dan kita juga nih guys, buat dashboard blade nya nih, ini kalian buat if nih, if sama. Oke, berarti ada 3 macam if guys. Pertama, if untuk tampilan admin. Kedua, if untuk tampilan karyawan yang punya tugas. Dan juga if untuk tampilan karyawan yang belum punya tugas. Jadi ada 2 pasang if dan end if-nya seperti itu. Nah, kita akan buat yang admin dulu ya. Ini ada yang karyawan, ada yang out user. Kita akan mengambil yang user yang statusnya karyawan. Yang bukan ini kan kalau dua tanda, dan ini berarti harus semuanya dipenuhi ya. Syarat ininya dipenuhi, harus karyawan, dan ini juga harus tugasnya status tugasnya ada satu dia berarti punya tugas. Nah, kita akan fokus di admin dulu.
Nah ini kenapa masuk di if admin, karena ini kita mau sini cuma tambah admin doang sampai end div-nya. Sekarang coba kita di copy aja. Oke, ini untuk jumlah admin. Oke, kita definisikan dulu di controller. Oke, kita definisikan dulu semuanya ya. Semuanya ini untuk, nah jumlah admin ini kita nggak akan mengambil jumlah semua user, tapi apa? Tapi hanya user yang where yang jabatannya adalah admin itu dihitung. Ini juga ada jumlah karyawan. Cuman beda di sini dong karyawannya nih sama nih dapat definisinya. Ini juga masih ditugaskan. Jadi ini jumlah kan ditugaskan adalah menghitung dari tabel user, kita akan mencari yang mana jabatannya adalah karyawan bukan admin, dan yang mana juga tugasnya adalah statusnya ini dia punya tugas statusnya yang boleh punya tugas dihitung. Kita kan juga buat yang jumlah yang belum ditugaskan. Ini sama aja cuman beda di file sama ini ya, di booleannya. Oke, ini sudah kita definisikan ya. Jadi ini yang kan data ini akan tampil di menu admin dashboard. Oke, tinggal kita ini aja copy lagi untuk karyawan, tugaskan juga belum ditugaskan. Oke, coba kita lihat. Nah nih, ini sudah diberikan sesuai warna ya. Ini yang primary, ini dark, ini info, success, dan ini yang red, yang danger. Gitu. Lalu udah. Kemudian kita akan membuat tampilan untuk karyawan. Ini karyawan yang punya tugas ya. Oke, ini tinggal mungkin kita salin sama. Oke. Bedanya pakai ini status dan ditugaskan. Ini. Nah, coba kita tes ya. Kita log out. Panas guys. Coba kita lihat di PHP mana yang karyawan punya tugas. Nih, Nugrahani example. Nah tugasnya. Oke. 1, 2, 3. Nah nih, kita keluar statusnya. Status ditugaskan seperti ini, betul ya. Oke. Lalu kemudian coba kita, oh iya tadi kan baru ini. Sekarang kita buat yang belum ditugaskan, cuman mungkin sama aja, cuman beda tulisan sama warna aja sih. Seperti itu. Ditugaskan sama nih. Mencari karyawan yang pokoknya ada dua karakteristik, dia karyawan jabatannya dari tabel user adalah tabel user, dan dia pekaryawan yang nggak punya tugas itu. Coba kita tes login lagi, kita ke ISPO. Nah, ini ditugaskan jadi badge nya merah, teksnya ini merah, ini akarnya merah kayak gitu. Oke, mungkin yang dashboard ini udah clear ya. Udah clear, coba kita close aja. Close. Webnya nih ada yang diganti gak ya? Ada. Oh paling nih. Jadi root tadi kan sebelumnya ada PDF, ini tugas PDF. Kita pindahkan ke root umum yang bisa semuanya admin karyawan akses. Karena apa? Karena di karyawan juga kita bisa download PDF. Jadi rootnya dikeluarin aja. Udah itu. Rootnya dikeluarin. Biarin. Oke, lalu mungkin tugas controller. Kita ke coba sidebar nih apa? Sepertinya nggak ada apa ya. Oh nih, sidebar nih. Oh ya, di apa namanya? Tampilan menu-menu yang ditampilkan jadi untuk karyawan dan admin jelas berbeda. Terus nih ada if sama else nya. Nah yang di dalam if, antara if dan else nya apa ada ketika yang usernya adalah jabatannya adalah admin, maka dia bisa mengakses 3 macam nih, no admin, data user, dan data tugas. Terus else nya kalau else berarti tinggal ini cuma 2 ini doang.
untuk karyawan dan data tugas. Seperti itu ya, mudah sih cuman ini. Else and if-nya adalah else and if, ini adalah karyawannya. Jadi karyawan teman-teman bisa akses menu data tugas ya, karyawan data tugas doang. Tapi kalau yang admin bisa tiga data tugas dan data usernya. Seperti itu. Ya, mungkin kita close saja ya. Controller kita buat, nah ini dulu, nggak apa ini dulu. Oke, tugas controller isi ini coba. Akan buat else untuk ini kan untuk admin ya, coba admin. Nah ini kalau karyawan ini kan ada if nya, if kalau yang kan berlaku kalau admin, tapi kalau karyawan beda lagi. Karyawan seperti ini. Else ini ya apa mirip-mirip ya, cuman beda di ini untuk karyawan, untuk admin, untuk karyawan tugasnya juga user nih yang dimana user ID. Seperti itu, ada beda-beda di sini guys. Dan ini juga partnya beda nih, ke admin, ke folder admin, folder karyawan. Jadi nggak akan mengakses indeks yang sama, beda. Meskipun namanya sama tapi beda folder. Dan juga di sini kita akan juga membuat logic PDF-nya juga pakai else juga. Kalau yang if pertama tuh yang untuk admin, tapi else kedua kalau else berarti untuk si apa namanya, yang karyawan. Jadi dikit doang sih. Nah ini tugas with user nih yang lebih panjang kalau yang karyawan. Terus ini kenapa panjang, karena ini ya dia untuk mencocokkan kita tuh kalau pas aksesnya itu akan keluarnya mana ya, itu keluar dengan user ID itu sama foreign key nya sama dengan foreign key yang sedang login sekarang. Nah, itu user ID ini kan foreign key nya nih sesuai dengan user ID user yang sekarang sedang login ya, sama aja nih, beda alamatnya. Karyawan tugas ini beda, ini format juga, nih format pilihan opsional, jadi ganti apa enggak, seperti itu. Sama tiga kasih ini ya, data user out user kita. Oke, lalu di index plate nya kan putih belum kosong ya, itu kita tambahkan if nya condition kalau yang terjadi kalau pertama ini kondisi pertama, ini kan kondisi pertama, kondisi kedua. Ini kalau tugasnya ada, kalau di punya tugas, kalau dianggap berarti akan menambahkan yang bawah ini. Yang pertama itu nama tugas username. Oke, biasa copy sama aja, tinggal bedain kolom. Email tugas user email. Oke, dan ini agak panjang karena ini harus ke foreign key nya dulu ya kan. Nama email kan foreign dia dari atribut entity lainnya, tapi kalau yang tugas nih emang asli atribut dari table tugasnya. Itu ini juga tanggal mulainya kapan, tanggal selesai itu. Oke, kalau sudah kita juga ke halaman kalau yang terjadi ketika kalau yang menu yang akses tuh karyawannya belum tugas ke namanya biasa namanya. Lalu ya ini pakai base nya belum ditugaskan. Oke, seperti itu. Coba ya, ini siapa tadi, karya Expo ya, ditugaskan, coba kita tes. Nah, nama Karina belum ditugaskan, seperti itu. Jadinya nggak ada PDF juga karena memang nggak ada yang dicetak guys, karena memang nggak ada tugas, seperti itu. Lalu ke controller udah. PDF nya. Nah ini juga, ini tadi juga lupa di PDF PDF juga pakai if nya ya. Tugasnya kalau tambah PDF baru muncul kalau yang akses tuh karyawan yang punya tugas, seperti itu. Dan ini ke tugas PDF ya, blank. Lalu ya PDF nya ini tinggal copy paste ya, copy paste yang di yang di admin, cuman tinggal beberapa penyesuaian malah lebih ringkas ya. Coba kita bandingkan PDF user. Nah ini kan lebih ribet ya, kalau ini lebih ringkas ya, cuma nama, email, tugas ini nggak mulai, tanggal selesai. Salah ini tanggal selesai nih.
tanggal selesai. Nah, itu oke. Ini sama, coba kita testing log out ke orang yang punya tugas. Nugraha tadi ya, Nugraha. Oke, HTTPS ini berfungsi. Nah, ini nama. Begitu kita coba cocokkan tampilan tadi ya, tampilannya. Sesuaikan. Ada page-nya nih, page info. Nah, itu pakai page info semua. Oke, sesuai. Coba kita ke page ya, apakah bisa berjalan? Oke, berjalan guys. Ya, dari HR-nya setiap di luar tabelnya ada HR. Di luar mana nih PDF-nya? Oke, di luar tabel. Ini di luar tabelnya. Titik terluarnya pakai HR. Seperti itu terluar tabelnya. Oke, membungkus tabelnya. Lalu apalagi guys? Oh ya, ini kayak ada ini deh, tambahan di sini. Nah, if logic sini. Ini adalah fungsi untuk ketika kita mengubah suatu jabatan karyawan jadi admin, maka otomatis tugasnya statusnya dia berubah jadi belum ditugaskan, dan tugasnya jadi kehapus dari data tugasnya. Misalnya kita ke admin dulu ya. Momen apa itu? Oke, coba kita ke admin dulu ya biar bisa lihat semuanya. Kalau kita lebih paham, lebih jelas. Admin. Kita akan tadi. Nah, Pak, ini kan apa yang terjadi supaya kita bisa mengubah ini ya. Ketika status seorang karyawan menjadi admin, otomatis dia akan berubah jadi belum ditugaskan ya, karena emang nggak punya tugas. Dan di data tugasnya, maka dia akan hilang tugasnya. Seperti itu. Coba misal kita mau edit data Sandria ini kan dia sebenarnya punya tugas ya. Punya tugas. Coba kita edit, katakan di admin. Nah ini, waktu tugasnya menjadi false dan belum ditugaskan dan akan mendelete tugasnya otomatis. Coba bismillah. Oke, udah jadi admin kan, mana Sandria jadi admin tuh. Dan coba kita lihat di tugasnya apakah hilang. Oke, sudah hilang GS tugasnya. Oke, jadi ini double kerja ya. Oke, cukup sekian tutorial playlist Pak untuk siapa admin template SB admin ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. So wait for my next tutorials playlist, next videos, and yang semoga bermanfaat, membantu meskipunnya banyak kurangnya, nggak semahir Pak Sandika atau youtuber lain. Oke, karena sudah menyaksikan sejauh ini, maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.